Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfiansyah. Saya mahasiswa di Universitas Cendekia Abditama, mengambil jurusan Pendidikan Agama Islam, dan sekarang sedang berada di semester 2. Izinkan saya untuk menyampaikan atau mempresentasikan suatu hal, yaitu tentang biografi singkat perawi hadis, yang dimana ada dua bagian. Biografi yang pertama itu biografi di antara sahabat, dan yang kedua biografi di antara perawi hadis yang terkenal. Baiklah, langsung saja. Yang pertama yaitu ada biografi di kalangan sahabat. Yang pertama ada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nama asal atau nama asli Abu Hurairah adalah Abdurrahman bin Sakhr ad-Dausi, yaitu salah satu kabilah di Yaman. Nama Islam yang diberikan Nabi sebagai pengganti nama masa jahiliyahnya yaitu Abdus Syams bin Sakhr. Kemudian dipanggil Abu Hurairah oleh Rasulullah, juga yang berarti bapaknya kucing, pada saat beliau melihatnya membawa kucing. Abu Hurairah masuk Islam pada tahun ke-7 Hijriah, pada tahun Perang Khaybar. Abu Hurairah adalah di antara sahabat yang terbanyak dalam periwayatan hadis. Menurut Baqi' bin Mukhallad, Abu Hurairah meriwayatkan sebanyak 5.374 buah hadis. Ada beberapa faktor yang banyaknya periwayatan yang diperoleh oleh Abu Hurairah. Pertama, Abu Hurairah rajin menghadiri majelis-majelis Nabi. Yang kedua, Abu Hurairah selalu menemani Rasulullah karena ia sebagai penghuni suffah di Masjid Nabawi. Yang ketiga, kuatnya ingatan Abu Hurairah karena ia salah seorang sahabat yang mendapat doa dari Nabi sehingga hafalannya dan tidak pernah lupa apa yang ia dengar dari Rasulullah. Dan yang keempat, banyak berjumpa dengan para sahabat senior sekalipun Nabi telah wafat. Ia berusia cukup panjang, yaitu 78 tahun, dan masih hidup 47 tahun setelah Nabi wafat. Abu Hurairah meninggal di Madinah pada tahun 57 Hijriah dan pada usia 78 tahun. Seluruh waktunya dihabiskan untuk mengabdi pada hadis Nabi. Abdullah bin Umar adalah anak dari khalifah kedua, yaitu Umar bin Khattab, dan saudara kandung Hafsah al-Mu'minin. Ia juga seorang sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Jumlah hadis yang diriwayatkannya sekitar 2.630 buah hadis. Banyaknya periwayatan Abdullah bin Umar karena disebabkan beberapa faktor, antara lain Abdullah bin Umar ia tergolong sahabat pendahulu yang masuk Islam dan berusia panjang, yaitu usianya mencapai 87 tahun. Lalu Abdullah bin Umar selalu hadir di majelis-majelis Nabi yang mempunyai hubungan dekat dengan beliau karena menjadi iparnya. Yang ketiga, Abdullah bin Umar tidak punya ambisi kedudukan atau jabatan dalam pemerintahan dan tidak melibatkan diri dalam berbagai konflik politik di kalangan sahabat. Abdullah bin Umar meninggal dunia di Mekah pada tahun 73 Hijriah atau 693 Masehi, yaitu dalam usia 87 tahun. Selanjutnya, Anas bin Malik. Anas bin Malik adalah khodim atau pelayan Nabi yang terpercaya. Bapaknya bernama Malik bin An-Nadhr dan ibunya bernama Ummu Sulaim, yang pernah membawanya kepada Nabi ketika berusia 10 tahun, dan ia memohon hendaknya beliau berkenan menerima anaknya yaitu Anas bin Malik sebagai khodimnya atau pelayan, dan Nabi pun menerimanya. Ia dibesarkan di tengah-tengah keluarga Nabi selama 9 tahun dan beberapa bulan, sehingga ia banyak mengetahui hal ihwal Nabi, baik berupa perkataan, perbuatan, dan pengakuan beliau. Anas bin Malik dikaruniai cukup umur panjang sehingga ia masih hidup selama 83 tahun setelah wafatnya beliau. Jumlah hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik mencapai
2.856 buah hadis. Pada akhir hayatnya, ia berpindah ke Basrah dan salah seorang sahabat yang terakhir wafatnya di Basrah. Anas bin Malik wafat pada tahun 93 Hijriah dalam usia lebih 103 tahun. Selanjutnya ada Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah merupakan putri Abu Bakar As-Siddiq, yaitu teman dekat Rasulullah. Ia lahir 2 tahun setelah Nabi diutus sebagai Rasul. Dinikahi Nabi pada usia 6 tahun dan berkumpul sebagai suami istri pada usia 9 tahun, yaitu pada bulan Syawal tahun 1 Hijriah. Dialah satu-satunya istri Nabi yang masih gadis. Ia seorang anak yang cerdas, jernih, dan polos pikirnya. Aisyah selain jenius, keras kemauannya untuk mengetahui hukum-hukum agama. Aisyah radhiyallahu anha masih hidup selama 39 tahun setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Jumlah hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha sebanyak 2.210 buah hadis. Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Aisyah sebanyak 54 hadis dan Imam Muslim meriwayatkannya sebanyak 68 buah hadis. Aisyah radhiyallahu anha meninggal pada tahun 57 Hijriah atau 668 Masehi pada bulan Ramadan setelah melakukan sholat witir. Baik, selanjutnya ada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Abdullah bin Abbas adalah saudara sepupu Rasulullah atau anak paman Nabi yang bernama Abbas bin Abdul Muttalib. Ia lahir 3 tahun sebelum Hijriah dan ia baru berumur 13 tahun pada waktu Nabi SAW wafat. Sekalipun demikian, ia seorang sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Bahkan ia dipandang sebagai ahli tafsir Al-Quran dan ahli fikih kenamaan. Jumlah hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas sebanyak 1.666 buah hadis. Beberapa faktor yang menyebabkan Abdullah bin Abbas banyak meriwayatkan hadis adalah sebagai berikut. Yang pertama, Abdullah bin Abbas memiliki hubungan keluarga dengan Nabi yang sangat dekat. Yang kedua, kerasnya kemauan Abdullah bin Abbas untuk menuntut ilmu-ilmu agama, terutama hadis dari Rasulullah. Yang ketiga, rajinnya menemui para sahabat untuk mendapatkan hadis-hadis dari Rasulullah. Yang keempat, Abdullah bin Abbas mendapat doa dari Rasulullah SAW, Ya Allah, ajarkan dia akan hikmah. Yang kelima, sesudah wafat Nabi, ia masih hidup dalam tempo waktu yang lama, yaitu 58 tahun. Kemudian menjelang hari wafatnya, ia mengajar di Mekah dan meninggal dunia di Taif pada tahun 68 Hijriah dalam usia 71 tahun setelah terkena sakit mata beberapa waktu sebagai mata ayah dan kakeknya. Selanjutnya ada Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah bin Amr bin Haram al-Ansari. Dia bersama ayahnya pernah menghadiri perjanjian Al-Aqabah. Kedua bersama 70 orang Ansor yang membayat Nabi dan berjanji akan menolong, membantu dan membela Rasulullah dalam membela agama serta menyebarkan agama Islam. Jabir bin Abdullah di antara sahabat yang paling kecil pada waktu itu. Jabir banyak menghadiri majelis-majelis Nabi dan banyak bertemu para sahabat senior. Di samping usianya yang panjang setelah wafat Nabi, sehingga memungkinkan untuk mendapatkan banyak hadis dari Nabi. Jumlah hadis yang diriwayatkan oleh Jabir sebanyak 1.540 buah hadis. Di Masjid Nabawi, ia mempunyai halaqah atau pengkajian yang didatangi banyak murid untuk mengambil ilmu dan takwanya. Ia wafat di Madinah pada tahun 74 Hijriah dalam usia 94 tahun dan dia adalah sahabat yang terakhir meninggal di Madinah. Baik, selanjutnya adalah biografi singkat perawi hadis yang terkenal.
Yang pertama adalah Al-Bukhari. Nama Al-Bukhari adalah Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Bardizbah Al-Yafi'i Al-Bukhari. Beliau dilahirkan pada hari Jumat 13 Syawal 194 Hijriah dalam kurun 810 Masehi di sebuah kota bernama Bukhara. Dia salah seorang yang sangat kuat daya hafalannya. Sebagian riwayat menjelaskan bahwa di antara kecerdasan beliau, sekali melihat dapat mengingat atau menghafal dengan sempurna. Beliau hafal sebanyak 100.000 buah hadis sahih dan 200.000 buah hadis yang tidak sahih. Beliaulah yang pertama kali menghimpun hadis sahih ke dalam sebuah buku yang diberi nama Al-Jami' As-Sahih li Al-Bukhari. Buku ini ditulis selama 16 tahun yang beliau dengar dari lebih 70.000 perawi melalui penelitian yang tekun dan berhati-hati. Kemudian diajukan ke hadapan para gurunya, diantaranya Imam Ahmad, Yahya bin Ma'in, Ali Al-Madini, dan lain-lain. Setiap menulis hadis, beliau mandi dan sholat istikharah terlebih dahulu dan tidak menulisnya kecuali hadis yang sahih, sanad dan muttasil, dan para perawinya telah memenuhi syarat keadilan dan kedhabitannya. Buku hadis ini menurut sebagian ulama berisikan 7.397 buah hadis sahih, memasukkan hadis yang berulang-ulang atau 2.067 buah hadis sahih tanpa berulang-ulang. Beliau meninggal dunia 1 Syawal 256 Hijriah 31 Agustus 870 Masehi pada hari Jumat malam Sabtu, malam hari raya Idul Fitri, dalam usia 62 tahun kurang 13 hari disamarkan. Yang kedua ada Imam Muslim. Nama lengkapnya adalah Abu Husain Muslim bin Al-Hajjaj Al-Quraisy An-Nasyaburi. Beliau dilahirkan di Naisabur pada tahun 204 Hijriah atau 820 Masehi, yaitu kota kecil yang terletak di negara Iran. Beliau salah seorang ahli hadis yang terkemuka dan murid Al-Bukhari. Beliau memiliki buku dan buku itu disusun selama 12 tahun. Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim, keduanya kitab yang paling sahih setelah Al-Quran. Para ulama menerimanya secara aklamasi dan mayoritas mereka menilai Al-Bukhari lebih sahih. Tetapi Sahih Muslim lebih indah sistematika penulisannya. Menurut penelitian para ulama, persyaratan yang ditetapkan Muslim dalam kitabnya pada dasarnya sama dengan penetapan Sahih Al-Bukhari. Ibnu As-Salah mengatakan bahwa persyaratan Muslim dalam kitab sahihnya adalah: yang pertama, hadis itu bersambung sanadnya. Yang kedua, hadis diriwayatkan oleh orang kepercayaan thiqah dari generasi permulaan sampai akhir. Dan yang ketiga, terhindar dari syu'udz dan illah. Kitab-kitab lain yang ditulis oleh Muslim diantaranya Al-Tal, Auham Al-Muhaddithin, Man Laisa Lahu Illa Ru'in Wahid, Sabaqat At-Tabin, Al-Mukhaddaramin, Al-Musnad Al-Kabir ala Asma Ar-Rijal, Al-Jami' Al-Kabir ala Abwab, dan seterusnya. Beliau meninggal di Naisabur pada tahun 261 Hijriah atau 875 Masehi dalam usia 55 tahun. Yang ketiga ada Abu Daud. Nama lengkapnya Abu Daud Sulaiman bin Al-Ash'ad bin Ishaq Al-Sijistani. Sijistan suatu daerah yang terletak antara Iran dan Afghanistan. Tempat kelahiran beliau pada tahun 202 Hijriah atau 817 Masehi. Sama halnya Al-Bukhari dan Muslim, beliau juga berkelana dan berkeliling mencari ilmu dan berguru hadis dari beberapa ulama. Abu Daud tidak hanya sebagai seorang perawi, penghimpun dan penyusun hadis, tetapi juga sebagai seorang ahli hukum yang handal dan kritikus hadis yang baik.
Al-Khattabi berpendapat bahwa tidak ada susunan kitab ilmu agama yang setara dengan kitab Sunan Abu Daud. Para ulama menerimanya dan dia menjadi hakim antara fuqaha dan yang berlainan mazhab. Dalam sejarah hidupnya, beliau bermukim di Basrah dan mengajarkan hadis kepada umat Islam di sana sampai meninggal pada tanggal 16 Syawal 275 Hijriah atau 889 Masehi. Selanjutnya ada At-Tirmizi. Nama lengkapnya Abu Isa Muhammad bin Isa bin Surah. At-Tirmizi dilahirkan di Tirmiz, sebuah kota kecil di pinggir utara Sungai Amudarya sebelah utara Iran. Beliau lahir di kota tersebut pada bulan Zulhijjah 200 Hijriah atau 824 Masehi. Beliau meninggalkan kampung halamannya untuk mencari ilmu ke Khurasan, Irak dan Hijaz. Di antara karyanya adalah kitab Sunan atau yang disebut Jami' At-Tirmizi. Jami' At-Tirmizi, di dalam kitab ini ia mengklasifikasikan kualitas hadis menjadi sahih, hasan dan dhaif. Buku inilah buku sumber pertama hadis hasan. Kualitas hadisnya terbagi menjadi 4, yaitu sebagian dipastikan kesahihannya, sebagian lain sahih atas syarat Abu Daud dan An-Nasa'i, sebagian lain dijelaskan illatnya, dan sebagian lagi beliau terangkan, aku tidak keluarkan suatu hadis dalam kitabku kecuali yang diamalkan oleh sebagian fuqaha. Buku-buku karya lainnya seperti Al-I'lal, Asy-Syama'il, As-Sahabah, dan Al-Asma wa Al-Kuna, dan lain-lain. Beliau meninggal dunia pada tahun 279 Hijriah atau 892 Masehi, bulan Rajab di Tirmiz setelah sakit mata pada akhir hayatnya. Selanjutnya ada An-Nasa'i. Nama lengkapnya Ahmad bin Syu'aib bin Ali bin Sinan Al-Khurasani An-Nasa'i Abu Abdurrahman. Beliau dilahirkan di kota Nasa', suatu kota masuk wilayah Khurasan pada tahun 215 Hijriah. Beliau mengembara ke berbagai kota besar untuk mencari hadis, antara lain ke Khurasan, Hijaz, Irak, dan Mesir. Kemudian menetap di Mesir. Beliau juga seorang faqih bermazhab Asy-Syafi'i, ahli ibadah, berpegang teguh pada sunnah, dan memiliki wibawa kehormatan yang besar. Setelah melaksanakan ibadah haji, ia menetap di Mekah sampai menghadap ke hadirat ilahi pada tahun 303 Hijriah atau 915 Masehi. Beliau meninggal di Ramallah dan dimakamkan di Baitul Maqdis. Cukup banyak karangan beliau, kurang lebih 15 buku. Yang paling populer adalah As-Sunan yang disusun seperti bab fikih. Para ahli hadis banyak yang berpedoman periwayatan dari An-Nasa'i. Ia bagian dari kitab induk 6 yang sedikit kedhaifannya atau seimbang dengan Sunan Abu Daud, kitab kedua dari 4 sunan. Selanjutnya ada Ibnu Majah. Nama lengkapnya adalah Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Al-Qazwini. Lahir di Qazwin, salah satu kota di Iran pada tahun 207 Hijriah atau 824 Masehi. Beliau belajar hadis di berbagai kota, diantaranya Irak, Hijaz, Mesir, dan Syam. Banyak karyanya dalam tafsir hadis dan tarikh. Di antara karyanya yang populer adalah kitab Sunan Ibnu Majah yang disusun seperti bab fikih. Jumlah hadisnya sebanyak 4.341 hadis. Para ulama mendahulukan Sunan Ibnu Majah daripada Al-Muwatta dalam gabungan buku induk hadis 6 tersebut, karena di dalamnya terdapat beberapa hadis yang tidak didapati dalam kitab 5 dan didapatkan lebih banyak dari Al-Muwatta. Bukan berarti ia lebih unggul dari Al-Muwatta. Beliau meninggal dunia pada tanggal 22 Ramadan 273 Hijriah. Selanjutnya ada Imam Malik.
Nama lengkapnya Abu Abdullah Malik bin Anas bin Amir bin Amru bin Al-Harith. Beliau salah seorang pendiri mazhab 4 yang kedua yang disebut mazhab Imam Malik. Beliau dilahirkan di Madinah 96 Hijriah atau 712 Masehi. Dalam satu riwayat, beliau di kandungan ibunya selama 3 tahun dan dilahirkan dalam masyarakat dan keluarga yang banyak mengenal hadis. Beliau telah hafal Al-Quran sejak usia kanak-kanak. Ada yang berpendapat Al-Muwatta adalah sebuah kitab fikih dan hadis, dan aku tidak melihat perbandingannya. Kualitas hadis di dalamnya tidak seluruhnya sahih, tetapi terdapat mursal, mudhal, mughatti, magif, dan yang lain, sesuai dengan awal perkembangan pembukuan hadis. Beliau meninggal pada tahun 179 Hijriah atau 798 Masehi di Madinah. Selanjutnya ada Imam Ahmad. Nama lengkap beliau adalah Abu Abdullah Ahmad bin Hambal bin Hilal Asy-Syaibani, salah satu pendiri mazhab yang diberi nama mazhab Hambali. Beliau dilahirkan di Baghdad pada tahun 164 Hijriah atau 780 Masehi. Beliau lebih banyak mencari ilmu di Baghdad, kemudian mengembara ke berbagai kota untuk menuntut ilmu fikih, hadis, dan hadis seperti ke Syam, Hijaz, Yaman, dan lain-lain. Sehingga banyak pengetahuannya tentang athar sahabat dan tabi'in. Abu Zur'ah berkomentar tentang hafalan dan daya ingatnya yang sangat tinggi itu, bahwa Imam Ahmad Hambal hafal 1 juta buah hadis. Oleh karena itu, beliau dipanggil sebagai Amir al-Mu'minin fi al-Hadis. Pada masa Al-Mu'tasim, beliau dipenjara selama 28 bulan atas perintah khalifah karena tidak mau mengatakan bahwa Al-Quran makhluk yang merupakan keyakinan Mu'tazilah yang sedang jaya pada masa itu. Ketika pada masa Khalifah Al-Mutawakkil, ia dikeluarkan dari penjara sekitar 220 Hijriah dan mendapat keistimewaan dari masyarakat sehingga mendapat julukan tempat raja berunding. Di antara karyanya yang besar dan populer adalah Musnad Imam Ahmad yang berisikan 30.000 buah hadis dan 10.000 buah hadis secara berulang-ulang. Beliau tulis sejak 16 tahun, tetapi belum sempat menyeleksi hadis yang sahih dan tidak sahih, sebab meninggal dunia pada tahun 241 Hijriah atau 855 Masehi di Baghdad dalam usia 77 tahun. Kemudian diterbitkan oleh putranya Abdullah bin Ahmad bin Hambal, dan kemudian diterbitkan alfabet atau abjad kitab Muj'am oleh Al-Hafiz Abu Bakar Muhammad bin Abdullah Al-Maqdisi. Selanjutnya ada Imam At-Tabrani. Nama beliau Al-Imam Abu Al-Qasim Sulaiman bin Ahmad Asy-Syami, seorang ulama yang banyak mengembara mempelajari hadis ke berbagai kota dan daerah. Beliau lahir di Tabariyah, sebuah kota di Palestina, pada tahun 260 Hijriah atau 873 Masehi. Beliau mulai belajar hadis sejak berumur 13 tahun. Beliau melakukan perjalanan ke berbagai negeri untuk mencari hadis, antara lain ke Syria, Mesir, Yaman, Semenanjung Saudi Arabia, dan Iran. At-Tabrani menghabiskan waktu 30 tahun untuk mempelajari hadis dari lebih 1.000 orang guru. Di antara karyanya yang terkenal yaitu ada Al-Mujam Al-Kabir yang berjumlah 12 jilid. Menurut Haji Khalifah, buku tersebut berisikan kurang lebih 520.000 buah hadis. Al-Mujam Al-Awsat berisikan 30.000 buah hadis, dan Al-Mujam As-Shaghir berisikan 1.500 hadis. Al-Hafiz Abu Bakar Al-Haytami dengan isyarat gurunya Al-Iraqi menghimpun tambahan Al-Muj'am Al-Kabir daripada buku 6 Al-Kutub As-Sittah yang diberi nama Al-Badr Al-Munir fi Zawaid Al-Muj'am Al-Kabir, kemudian dibuang sanadnya dan digabungkan dengan Al-Mujjar As-Shaghir dan Al-Awsat.
Musnad Ahmad, Al-Bazar, dan Al-Maus dalam kitabnya Majma' Al-Zawaid wa Manba' Al-Fawaid. Juga melalui Isyarat Al-Iraqi pula. Beliau meninggal di Isfahan pada tahun 360 Hijriah atau pada usia 100 tahun lebih 10 bulan. Selanjutnya Ad-Daruqutni. Nama beliau Abu Al-Hasan Ali bin Umar bin Ahmad Ad-Daruqutni Al-Baghdadi. Beliau dilahirkan di Daruqutni, sebuah kota di Baghdad pada tahun 306 Hijriah atau 919 Masehi. Beliau mengembara ke Mesir dan Baghdad untuk mencari ilmu dan hadis. Beliau bukan saja terkenal dengan hadisnya saja, tetapi juga dalam fikih dan nahwu shorof. Banyak sekali karya beliau, diantaranya kitab As-Sunan yang dicetak di India disertai komentar oleh Asyam Al-Haq bin Ahmad bin Ali Al-Abadi. Teknik pembukuannya seperti fikih dan dijelaskan kualitas sahih dan kedhaifannya. Al-Baghdadi mengatakan kitab Sunan Ad-Daruqutni menunjukkan kesempurnaan pengetahuan penulisnya tentang berbagai mazhab dalam fikih dan perhatiannya pada fikih. Karena seseorang tidak mungkin mampu menghimpun kandungan kitab itu selain orang yang terlebih dahulu banyak pengetahuannya tentang perbedaan hukum. Buku lain yang dikarang oleh Ad-Daruqutni yaitu Al-I'lal, dan yang terkenal lagi kitab Al-Ilzamat. Ad-Daruqutni meninggal pada tahun 385 Hijriah atau 995 Masehi. Selanjutnya ada Ibnu Khuzaimah. Nama lengkap beliau adalah Abu Bakar Muhammad bin Ishaq bin Khuzaimah As-Salam An-Naisaburi. Lahir di Naisabur pada tahun 223 Hijriah atau 838 Masehi. Ia adalah seorang ahli hadis dan mujtahid yang populer di Naisabur. Seorang hafiz yang bergelar Imam Al-A'immah, imam para imam. Cukup banyak karya beliau, ya kurang lebih 140 buku, diantaranya yang paling bagus dan lengkap adalah Sahih Ibnu Khuzaimah. Tetapi sayang sebagian naskahnya hilang. Kitab ini salah satu kitab yang menghimpun hadis-hadis sahih yang tidak terdapat dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Abu Ali An-Naisabur juga mengatakan, saya belum pernah melihat orang setara Ibnu Khuzaimah. Beliau meninggal pada tahun 311 Hijriah atau 924 Masehi. Selanjutnya ada Ibnu Hibban. Nama beliau adalah Abu Hatim bin Hibban bin Ahmad At-Tamimi Al-Busti. Beliau dilahirkan di Busti, satu kampung di Sijistan pada tahun 270 lebih Hijriah. Beliau seorang ahli sejarah, bahasa Arab, ilmu bumi, kedokteran, perbintangan, ilmu kalam, dan filsafat. Karena kepandaiannya dalam filsafat, beliau pernah dituduh zindik dan hampir dihukum mati. Menurut Al-Hakim, ia adalah seorang bendaharawan ilmu dalam bidang fikih, bahasa, dan dakwah. Ia diantara karyanya yang terkenal yaitu Sahih Ibnu Hibban yang semula dinamakan Al-Musnad As-Sahih ala At-Taqasim wal Al-Anwa. As-Suyuti mengatakan bahwa sistematika Sahih Ibnu Hibban lebih indah karena tidak sama dengan kitab Al-Abwab dan kitab Al-Musnad. Karenanya dinamakan At-Taqasim wa Al-Anwa. Al-Hazimi berkata, Sahih Ibnu Hibban dan Sahih Ibnu Khuzaimah lebih sahih daripada Al-Mustadrak karya Al-Hakim karena lebih korek dan lebih bersih dari segi sanad matan daripadanya. Beliau meninggal pada tahun 354 Hijriah atau 928 Masehi. Baik, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan tentang materi tadi, yaitu biografi singkat perawi hadis. Apabila ada salah mungkin itu datangnya dari saya, dan apabila ada yang benar mungkin itu datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Saya Muhammad Alfiansyah pamit undur diri. Ila liqa fi yaumil insyaallah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.